Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Insyaallah kita akan teruskan siri tadabbur kita surah Hud, menyambung apa yang telah kita pelajari selama ini. Dan hari ini kita akan pelajari bermula daripada ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in adzaqnal insana minna rahmah thumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Wala in adzaqna, dan demi jika kami beri rasa, kami rasakan atau kami beri peluang untuk merasa al-insana akan manusia, minna daripada kami rahmatan rahmat. Thumma kemudian naza'naha, kami menarik, mencabut akannya, yakni rahmat, minhu daripadanya, daripada insan. Innahu sungguh dia insan. Laya'us lam pasti. Ya'us
berputus asa, kafur, dan banyak kufurnya. Allah berfirman, dan jika kami, kata Allah, beri rasa kepada manusia ini rahmat, kesenangan. Walaupun kesenangan itu sedikit daripada kami, kemudian kami tarik kesenangan tersebut sebelum mereka merasa puas menikmatinya, pasti mereka akan berputus asa dan jadi kafir. Hampir semua mufassir memahami ayat ini sama. Contohnya Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, yukhbirullahu ta'ala 'anin nas wa ma fihi minas sifatid dzamimah. Allah Subhanahu wa ta'ala menerusi ayat ini memberitahu kepada kita bahwa manusia ini mempunyai sifat yang sangat-sangat buruk dan tercela pada dasarnya. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat tercela tersebut ialah innahu idza asabathu syiddah ba'da ni'mah. Apabila menimpa mereka kesusahan selepas kesenangan, mereka akan berputus asa. Daripada berbuat baik, mereka akan menjadi kufur terhadap apa yang telah diberikan. Terhadap nikmat yang pernah dirasai pada masa-masa yang lepas, mereka kufur. Menghadapi masa depannya karena baru saja ditimpa kesusahan, mereka berputus asa, seolah-olah sudah tidak ada harapan untuk hidup. Kecewa. Wa'iyadzubillah, hingga ada yang bunuh diri. Masa kesenangan yang Allah berikan sebelumnya, dikufurinya. Kesusahan yang sedang menimpanya, membuat ia berputus asa. Wa'iyadzubillah. Ka'annahu lam yara khairan wa lam yarju ba'da dzalika farajan. Seakan-akan seolah-olah dia tidak pernah melihat kebaikan dan seolah-olah seakan-akan dia sudah hilang harapan, putus harapan terhadap kesenangan. Ini as-sifat ad-damimah yang ada pada diri manusia. Kata Ibnu Katsir. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, Allah memberitahu kepada kita tentang tabiat sifat semula jadi manusia. Annahu jahilun zalimun. Bahwa manusia itu jahil dan zalim. Bi anna Allah idza adzaqahu minhu rahmah
Bahwa sesungguhnya apabila Allah memberikan kepadanya kasih sayang, rahmat seperti mana kesehatan, kesenangan hidup, kebahagiaan keluarga, dan selainnya, kemudian kesenangan itu ditarik balik oleh Allah, bertukar keadaan daripada senang menjadi susah, daripada kaya menjadi miskin, daripada berjaya menjadi gagal, daripada sehat menjadi sakit. Fa'innahu yastaslimu lil-ya'si. Ia berputus asa, seakan-akan dah tak ada harapan untuk senang semula. Seakan-akan dah habis peluang, tertutup peluang untuk mendapat kesenangan. Bila gagal, seakan-akan sudah tutup untuk berjaya semula. Bila jatuh, seakan-akan sudah tidak diberi oleh Allah keupayaan untuk bangkit semula. Dan qadil kunut dan akhirnya berputus asa. Wala yadu sawab Allah, dan sedikit pun tidak mengharapkan pahala. Walhal apabila Allah memberikan dia kesusahan selepas kesenangan, justru saat itulah Allah memberi peluang kepadanya untuk mendapatkan rahmatnya, bagi mendapatkan ganjarannya yang sebesar-besarnya. Bagaimana caranya? Sabar. Karena sama ada kesenangan maupun kesusahan hidup, sehat maupun sakit, itu sebenarnya hanya sebagai wasilah. Sebagai wasilah, sarana yang Allah berikan kepada makhluknya untuk mereka mendapatkan thawab, ganjaran. Apabila Allah bagi kesenangan pada hambanya, dan kesenangan itu wasilah, sarana, agar hamba itu dapat ganjaran sebanyak-banyak dengan cara mensyukurinya. Lalu Allah bagi kepada hamba itu sarana lain pula. Wasilah lain untuk mendapatkan ganjaran yang juga sama banyak. Apa sarannya itu? Sakit. Apa saran itu? Kesusahan. Dengan kesusahan itu, bagaimana Allah memberikan wasilah kepada hamba tersebut untuk mendapatkan ganjaran sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya? Sabar. Jadi hakikatnya tujuannya sama. Senang ke, susah ke, itu kenderaan. Hikmah di sebaliknya sama. Agar manusia mendapatkan kebaikan, ganjaran. Seseorang boleh naik makomnya di sisi Allah dengan kesenangan yang Allah berikan kepadanya, dengan syarat ia syukur. Tapi apakah seorang manusia hanya boleh naik makomnya di sisi Allah dengan kesenangan sahaja? Tidak. Seorang hamba juga boleh naik makomnya di sisi Allah dengan kesusahan. Syaratnya sabar. Ini adalah sifat semula jadi manusia. Kurang mensyukuri bila terhadap kesenangan, mudah berputus asa dengan sebab kesusahan. Kata Fakhruddin Ar-Razi, al-insan yang dimaksudkan oleh Allah dalam ini, yakni umum, berlaku bagi semua manusia. Semua manusia.
Alasan beliau, pertama, Allah kecualikan illal ladzina sabaru wa amilus solihat. Nanti di belakang tu ada, ya. Nanti di belakang ayat yang ke-11. Illal ladzina sabaru. Kecuali orang yang sabar. Mana semua manusia. Macam wal asri innal insana lafi khusr. Semua manusia rugi. Kecuali illadzina amanu wa sholihat. Ini berlaku umum. Buktinya ada pengecualian. Itu kata Ar-Razi. Hujjatul Islam Abdul Hamid Al-Ghazali. Seorang ulama yang punya kelebihan tersendiri, sungguh pun tentu ada kekurangan. Seorang ulama yang banyak jasanya, yang dikagumi oleh ramai umat manusia, walaupun tentu ada yang tidak menyukainya. Itu biasa itu. Itu biasa. Karena tentu ada kekurangan-kekurangan atau pendapatnya yang tidak dipersetujui. Apa kata beliau? Saya kutipkan. Kata Imam Al-Ghazali. Idza ra'aitallaha, apabila engkau melihat Allah, bukan melihat mana dengan mata kepala, mana melihat apa perbuatan Allah terhadap hambanya. Yahbisu anka dunya, apabila engkau melihat Allah atau engkau merasa Allah sedang menahan kenikmatan dunia dari diri kita. Kenapa ya kita ini ingin senang tapi tak dapat, kita ingin itu tapi dapat. Jika kita merasa diperlakukan oleh Allah seperti itu, nak itu tak dapat, nak ini tak dapat, nak senang tak dapat. Wa yukthiru alaika syada'id. Tetapi yang banyak berlaku menimpa kita, yakni kesusahan. Susah silih berganti, datang dan pergi, datang pergi. Fa'lam annaka azizun indah. Kata Imam Ghazali, ketahuilah. Sesungguhnya engkau adalah hamba Allah yang sangat kuat di sisinya. Bila Allah menahan kesenangan daripada kita, sebenarnya Allah sering memberi kita kesusahan. Kata Imam Ghazali, ketahuilah, yakinlah, sungguh engkau adalah orang yang sangat kuat di sisi Allah. Wa annaka indahu bimakanin. Dan engkau adalah punya makom kedudukan di sisinya. Wa annahu yasluku bitariqa auliya'i wasfiyai. Yakinlah, Allah sedang memasukkan kamu untuk melalui jalan, yakni jalan kekasih-kekasihnya. Wali itu kekasih maksudnya. Orang-orang atau hamba-hamba pilihannya. Kenapa? Fahuwa lam yahabillah wa huwa lam yahabid dunya li anbiya'ihi walakin khabalahumul akhirah. Karena lihat sajalah, Allah tidak memberikan kenikmatan dunia kepada para nabinya. Tetapi Allah menyembunyikan kenikmatan bagi mereka di akhirat. Para nabi ditahan nikmat dunia. Wa ataha li Fir'aun wa Qarun wa asbah. Tapi Allah limpahkan, melimpah kenikmatan dunia pada Qarun dan yang serupa dengannya.
Apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali ini, jemaah sekalian, cara untuk kita tidak termasuk orang-orang yang Allah nyatakan di dalam ayat ini. Sebab ayat ini kata, bila manusia ni aku bagi senang, lalu kesenangan aku tarik balik, mereka putus asa. Seakan-akan sudah tidak harapan untuk bangkit. Seakan sudah ada tiada esok bagimu. Seakan-akan. Itu putus asa. Sementara kesenangan yang telah dinikmati selama ini, dikufurinya. Bila ditarik, tiada esok bagimu. Wah, tadi nyatakan kesenangan, kesusahan, sehat, sakit, kaya, miskin, itu hanyalah sarana, wasilah. Ya, kalau istilah Al-Quran, ujian lah. Ujian. Allah tidak menyuruh kita untuk berfoya-foya bila diberi kesenangan. Tidak. Tapi Allah suruh kita mensyukurinya agar kita mendapat ganjaran. Allah tidak suruh kita untuk berputus asa, mengeluh berpanjangan seakan-akan sudah tidak ada artinya hidup. Sudah tertutup peluang untuk mendapat kebaikan. Bila Allah beri kita susah, bukan. Tapi Allah suruh kita mendapatkan ganjaran besar dengan kesusahan bila kita bersabar. Macam mana supaya kita tidak termasuk orang-orang yang Allah sebutkan tadi? Nah, inilah formula-formulanya. Contoh dengan Imam Ghazali. Dan ada satu lagi saya ingin bacakan. Saya suka dalam istilah kata hikmah seperti ini, jemaah sekalian. Nah, terus terang saya daripada belajar dahulu sangat menyukai kata hikmah daripada orang-orang yang hebat. Satu di antaranya begini bunyi dia. Ini dalam Al-Hikam. Mata au hasaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftaha laka babal unsi bih. Mata au hasaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftaha laka babal unsi bih. Apabila Allah telah membuatmu merasa bosan dengan makhluk. Saulangi. Bila mana Allah telah membuatmu merasa bosan dengan makhluk. Tak bosan macam mana? Berusaha dengan itu gagal. Nak minta tolong pada orang itu karena susah, dia tak tolong kita. Macam-macam usaha dibuat itu tak menyenangkan, itu menyakitkan, ini tak selesa. Seakan-akan dunia dan isinya sudah tidak mau berkawan dengan kita. Seakan-akan. Apa saja bidang yang kita ceburi, seakan dia tidak mau menerima kehadiran kita. Gagal. Semua orang yang kita jumpai seakan tidak mengharapkan kehadiran kita. Bila kita merasa di dunia itu seperti itu, apa kita berputus asa? Gitulah. Kalau ikut ayat Quran tadi, biasanya manusia akan putus asa. Siapa harapan? Waliyadzubillah, kalau orang tidak bertuhan akan bunuh diri. Ya, akan bunuh diri. Kalau orang masih bertuhan, Allah SWT, waliyadzubillah, akan suudzon kepada Allah. Ya Allah, di mana letak keadilanmu? Itu putus asa itu. Menuduh Allah tidak berlaku adil. Kenapa engkau perlakukan aku seperti ini? Kalaupun aku ini melakukan kesalahan, takkanlah sebesar itu kesalahan hamba-Mu ini,
sehingga engkau hukum diri ini berbulan-bulan, bertahun-tahun dalam keadaan kesusahan. Ya, dia sudah mulai berfikiran yang tak betul tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bahaya. Apa yang patut kita lakukan? Sekali lagi, bila kita merasakan Allah telah membuat kita, dunia dan ini akan sudah tidak mesra dengan kita, sudah membuat kita bosan, fa'lam, ketahuilah, annahu yuridu ayaftaha laka babal unsidih. Ketahuilah, saat itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang hendak membuka pintu untuk kamu bermesraan dengannya. Saya ulangi. Jika dunia dan isinya seakan-akan sudah tidak mau mesra dengan kita, membosankan, saat itu sebenarnya Allah telah membuka pintu buat kita untuk kita bermesraan dengan Allah. Karena itu tak jadi, itu jadi. Jadi Allah kata kalau itu, seakan Allah, kalau itu sudahlah, bermesralah dengan aku. Kamu sudah bosan kan dengan orang itu? Kamu sudah bosan kan itu? Kamu semua sekarang coba bermesra dengan aku. Terbuka peluang yang besar untuk kita takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk kita bertakarub menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena untuk kita bertakarub dengan manusia sudah tidak ada. Sudah tertutup peluang. Kenapa kita masih nak memaksa? Kenapa kita tidak terus saya takarub kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini namanya al-uns. Jadi itu bila kita melihat kehidupan itu seperti ini, oh iya ya, kenapa itu aku gagal, itu gagal. Kenapa seakan-akan saya kata tadi, dunia dan isinya sudah tidak mau menerima diri ini. Semua tak kena, semua tak kena. Orang yang cerdas, orang yang terang hatinya, dia akan, terima kasih ya Allah, ini bermakna Engkau telah membuka pintu seluas-luasnya bagi diri ini untuk mendekatkan diri ini kepadamu. Karena ingin dekat kepada ciptaanmu, tertutup pintunya. Nak bermesra dekat dengan makhluk ciptaanmu, engkau sudah tutup. Ini bermakna kau buka pintu seluas-luasnya untuk diri ini dekat dengan. Coba kalau orang merasa tuh, mana ada peluang untuk putus asa? Yang ada harapan. Syukurnya luar biasa. Syukurnya luar biasa. Ini maksudnya. Saya pernah nyatakan kan dulu dalam pelajaran Hakikatul Hayat kan, hari Sabtu kalau tidak salah. Saya pernah kata begini, apa yang disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah, ulama terkenal, menguasai pelbagai bidang ilmu. Ya, kalau dalam bahasa kita, iman, Islam, ihsan dikuasainya. Sufyan ibnu Uyainah. Beliau pernah berkata begini, ma yakrahul abdu khairun lahu mimma yuhibbu. Ma yakrahul abdu khairun lahu mimma yuhibbu. Sesuatu yang tidak disukai oleh seorang hamba itu lebih baik baginya daripada apa yang disukai. Pelik ya kita memahami ucapan orang-orang alim ini. Ini salah seorang guru Imam Syafi'i ini. Sesuatu yang tidak disukai oleh kita, itu hakikatnya lebih baik
bagi kita daripada apa yang kita sukai. Contoh, sakit, siapa yang suka? Tak ada. Sakit tak ada orang suka. Sehat, ada yang tak suka. Tak ada. Semua orang suka sehat. Sakit, sehat. Sakit, semua orang tak suka. Sehat, semua orang suka. Ikut Sufyan ibnu Uyainah, sesuatu yang manusia tak suka, contohnya sakit, itu sebenarnya lebih baik baginya daripada apa yang dia sukai, yakni sihat. Macam mana bercara Sufyan bin Uyainah berfikir ini macam mana? Di mana ada orang sesuatu yang kita tak suka mana tak baiklah, sesuatu yang kita suka baiklah, kata kita. Tapi tidak kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Alasan beliau, ini kena berfikir sedikit ni. Li'anna ma yakrahuhu yahijuhu 'ala ad-du'a wa ma yuhibbu yulhihi anhu. Karena biasanya sesuatu yang tak disukai itu, sakit kita tak suka, susah kita tak suka, rugi kita tak suka, kan, miskin tak suka, kan. Karena biasanya yang kita tak suka itu membuat kita, menyebabkan kita, mendorong kita untuk tadarruk kepada dia. Keinginan untuk kembali, keinginan untuk dekat kepadanya, ni ya Allah lah. Kuat sungguh. Tiba-tiba sering berdoa, tiba sering istighfar. Keinginan untuk bergantung harap kepadanya, mereka pun sangat kuat. Wa ma yuhibbu yulhihi anhu. Sedangkan apa yang dia sukai itu seringkali membuat kita lupa akan dia. Sehat, senang, mewah, itu seringkali membuat kita lupa. Atau membuat kita sikit ingat, banyak lupa. Yalah senang. Semua yang nak dapat. Tak ada halangan. Merasa mampu buat apa yang dia nak. Jauh daripada dia. Dia dah, ya sesekali je lah ingat. Tapi bila susah, bila sakit, semacam ada kekuatan yang mendorong kita, memaksa kita untuk ingat dia, merayu kepadanya, ingin dekat kepadanya. Tak berani nak meninggalkan suruhannya. Tak tegamak, tak berani nak melanggar larangannya. Maklum sedang susah, sedang sakit. Allahu Akbar, jangan, saya takut dosa, saya takut dosa. Tapi dah senang lenang tengok. Jadi orang sehebat Sufyan ibn Uyainah ni, rupa-rupanya tidak melihat kepada apa yang Allah pilihkan untuk kita. Senang atau susah. Bukan. Sufyan bin Uyainah tidak terlalu khawatir. Nanti Allah bagi senang ke atau bagi susah. Bukan itu yang dikhawatirkan. Yang dia takutkan, macam mana nanti sikap aku jika Allah bagi aku senang. Bagaimana nanti aku sikap diri ini jika Allah bagi aku susah. Itu yang dia pikirkan. Baginya, jika yang membuat dia lebih dekat kepada Allah, lebih istiqamah dekat dengan Allah itu dengan kesusahan, daripada kesenangan. Jika dengan kesusahan dia lebih dekat, lebih istiqamah dekat dengan Allah, sementara dengan kesenangan ia lebih membuat dia lebih jauh, sering lupa pada Allah. Dalam bahasa kasarnya, bahasa yang mudah lah, Sufyan bin Uyainah, saya lebih suka Allah bagi susah. Berat tak berat cara
memilih kehidupan seperti itu. Berat. Tapi bila melihat kesan daripada kesusahan, orang akan lebih dekat dengan Allah, sementara kesan akibat kesenangan orang akan lebih jauh, ya pastilah dia akan memilih kesannya. Oh, apa ruginya orang dekat dengan Allah? Apakah kesusahan merupakan kerugian, sedangkan orang itu dekat dengan Allah? Apakah kesenangan satu keberuntungan, jika dengan kesenangan itu orang jauh daripada Allah? Begitu maksudnya. Dan ini tentulah ini bukan fikir, bukan hanya berfikir syariat ini sudah berfikir tasfiyatun nufus itu. Sudah berfikir hati itu. Itu bukan lagi menggunakan kecerdasan intelektual. Wah, itu sudah menggunakan kecerdasan spiritual. Orang yang punya kecerdasan intelektual belum tentu dapat seperti itu. Karena ini adalah kecerdasan spiritual. Untuk orang ini. Kalau seorang hanya mengandalkan kecerdasan intelektualnya, ya pastilah aku ingin senang, sana tak nak susah pun pastilah. Ya itu kecerdasan intelektual. Mana dong hidup mesti senang. Tapi orang yang punya ketajaman kecerdasan spiritual, bukan tak nak senang di dunia. Tetapi dia lebih suka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jika dengan senang membolehkan ia dekat dengan Allah, alhamdulillah. Jika dengan susah ia dekat dengan Allah, alhamdulillah. Dekatnya itu yang dia syukuri. Tapi jika dia dengan kesenangan jauh daripada Allah, dengan susah dia dekat dengan Allah, dia memilih kesusahan. Karena dengan susah dia dekat dengan Allah. Inilah cara untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nyatakan manusia ini punya sifat buruk, kata Allah. Ibu kata memahami begitu. Bagi kesenangan lupa, tak syukur. Bagi susah, kesusahan dia kufur, dia putus asa. Itu Allah yang bukan cemana. Lalu apa makna hidup? Di mana nilai kehidupan kita di dunia? Jika sifat kita seperti itu yang kita tonjolkan. Nah, paham ya? Minta itu tak dapat, minta itu tak dapat. Macam mana? Punya cita-cita semuanya gagal, doa macam tak didengar, usaha macam tak ada kesannya. Macam mana ni? Yang kita minta tak dapat, yang kita tak nak, malah dapat. Minta senang tak dapat, yang minta tak nak susah, malah dapat susah. Ya, kita kena berfikir lebih cerdas. Saya tak kata menggunakan kecerdasan intelektual ya, cuba kita sedikit ya, kita asah kecerdasan spiritual kita. Kita asah kecerdasan spiritual kita. Rubama a'taka famana'aka. Boleh jadi seringkali Allah memberikan sesuatu kepada kamu. Allah mengabulkan permintaanmu kepadanya. Famana'aka. Tetapi Allah menghalangimu. Dengan pemberian itu, kamu jadi terhalang. Kamu dapat apa yang kamu minta, tapi dengan sebab kamu dapat apa yang kamu minta, sebenarnya kamu telah terhalang dari sesuatu yang lain. Warubama mana'aka fa'ataka. Dan boleh jadi Allah tidak memberikan apa yang kamu minta. Dengan tidak memberikan apa yang kamu minta, sebenarnya Allah telah memberikan sesuatu pada kamu. Apa makna kalimat ini?
Ya, ini bukan bahasa biasa ya. Maksudnya begini ya, Mas Yan. Katalah ada orang minta kesenangan dunia, minta itu lalu dapat. Allah bagi kesenangan. Jadi Allah bagi apa yang dia minta. Apa yang dia minta? Kesenangan, kejayaan, harta benda, dapatlah. Tapi boleh jadi ketika Allah telah berikan apa yang dia minta, sebenarnya Allah telah memberikan dia penghalang. Halangan apa? Halangan untuk dekat kepadanya. Tiba-tiba orang itu menjadi susah untuk dekat kepada Allah. Karena dengan sebab kesenangan dia lupa daratan. Coba. Bahaya tak bahaya? Ada semacam dinding, ada semacam benteng, ada semacam penghadang, penghalang. Yang menghalangi orang itu untuk dekat pada Allah. Dengan kesenangan yang dia dapat apa yang dia minta. Dunia dan isinya. Tapi terhalang. Allah tak bagi ia. Dia tak ada peluang untuk dekat dengannya. Karena lupa daratan. Rugi tak rugi orang seperti itu? Rugi. Sementara boleh jadi seringkali Allah tidak bagi apa yang kita minta. Minta itu tak dapat, minta itu dah dapat, kita pun. Bila kita minta tak dapat, segalanya kita tak makbul, jangan kita melihat ketidakmakbulan apa yang kita minta. Boleh jadi ketika Allah tak kabulkan permintaan kita, Allah sudah sedang memberikan kita. Allah memberikan kita. Dia tidak memberikan sesuatu, tapi dia sedang memberikan kita sesuatu. Apa yang Allah berikan pada kita? Ketika permintaan kita tidak dikabulkan. Oh, rupanya kita makin dekat pada Allah. Tadi kan di atas tadi. Usaha itu tak dapat, usaha itu tak dapat. Jumpa orang itu tak diterima, cuma itu tertutup. Oh, rupanya Allah buka pintu. Seakan-akan, wahai hambaku, karena kamu nampaknya nak berurusan dengan hambaku sudah tertutup. Pintu mereka tutup untuk kamu. Sekarang aku buka pintuku kepada kamu. Datanglah padaku. Dekatlah padaku. Itu pemberian yang luar biasa daripada Allah. Dia malah menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Keinginan untuk dekat kepada Allah sangat kuat. Dan itu pemberian. Dan pemberian ini diberikan oleh Allah ketika orang itu tak dikabulkan doanya. Tak dikabulkan permintaannya. Sehingga kalau kita faham seperti ini, mata futiha laka babul fahmi fil man'i saral man'u 'ainal ata'. Apabila kita faham rahsia kenapa Allah tak bagi. Kenapa Allah tak kabulkan permintaanku. Ketidakmakbulan permintaan kita pada Allah, itulah hakikatnya pemberian Allah kepada kita. Jadi yang kita minta, ikut selera kita, Allah tak bagi, tapi Allah bagi pada kita sesuatu yang nilainya lebih besar buat kita. Apa dia? Jalan mendekat kepada Allah itu lebih terbuka, lebih senang, dan sebagainya. Atau boleh jadi, apa yang kita minta daripada Allah dapat, ini dapat, itu dapat, tetapi jalan untuk dekat pada Allah, malah tertutup. Mari kita coba tingkatkan kecerdasan spiritual kita dalam memahami kerja Allah seperti ini. Nanti akhirnya orang kan, ya Allah, yang penting ya Allah, apapun ya Allah yang kau berikan pada hamba-Mu ini. Sama ada permohonan hamba kau kabulkan ke tidak ya Allah. Yang penting satu je ya Allah. Pastikan hamba-Mu ini sentiasa ingin dekat kepadamu. Pintu untuk dekat denganmu, ya Allah, tolong jangan tutup. Itu yang kita minta. Sama ada permintaan hamba-Mu tentang dunia ini kau kabulkan atau tidak, itu urusan-Mu, ya Allah. Yang hamba-Mu minta satu saja, ya Allah. Janganlah Engkau tutup pintu
untuk hamba-Mu dekat. Jika Engkau beri hamba-Mu ni kesana hidup pun, ya Allah, pintu rezeki Engkau buka seluas-luasnya, maka bukakanlah jugalah pintu untuk hamba-Mu dekat dengan-Mu. Masya Allah. Jika sekiranya pintu rezeki, hajat hamba-Mu, Engkau tutup. Itu tak dapat, itu dapat. Karena sudah tua itu, tolong ya Allah, jangan Kau tutup jugalah pintu untuk hamba-Mu dekat dengan-Mu. Kalaulah kita berfikir itu pada Allah. Dan insya Allah Allah akan kabulkan. Karena apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Allah. Itu kan luar biasa ya Mas Yan. Jika kita minta sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk kita minta, Allah kabulkan. Dan bila Allah kabulkan, itu sebagai tanda ridhonya. Tapi jika kita minta sesuatu pada Allah, sedang kita minta ini tidak sesuai dengan apa yang Allah suruh kita minta, mana Allah tak ridha lah. Bila Allah kabulkan, itu namanya istidraj. Kita minta kepada sesuatu pada Allah. Sedangkan Allah tak suka kita minta itu. Bila Allah kabulkan, itu namanya istidraj. Dan bila Allah tak kabulkan, itu adalah nikmat. Faham ya? Mudah-mudahan dapat difahamilah dengan baik. Ini maksud saya kecerdasan spiritual itu mesti begitu. Sehingga kita tidak selalu merasa asal doa kita dikabulkan, mana Allah ridho. Asal, belum tentu. Kalau setiap permintaan hamba itu dikabulkan oleh Allah, sebagai bukti bahawa Allah ridho orang itu, wah bahaya kalau kita memahami begitu ya mas sekalian. Usaha orang kafir dikabulkan. Permintaan orang kafir dikabulkan, takkan Allah ridho. Formulanya yakni, bila kita mohon sesuatu pada Allah, saya ulangi. Dan permohonan kita pada Allah itu sesuai dengan suruhan Allah pada kita untuk kita minta. Mana Allah suka. Allah suka kita minta benda itu. Bila Allah kabulkan, maknanya Allah ridha kita. Dan Allah pasti kabulkan. Sebab apa? Sebab yang kita minta Allah suka. Orang minta hidayah, Allah pasti bagi. Syaratnya betul-betul. Allah minta pengampunan, Allah pasti ampunkan. Kenapa? Apa yang kita minta itu Allah suka. Dan Allah tidak akan kecewakan hambanya yang meminta sesuatu kepadanya yang Allah sukai. Caranya sungguh-sungguh. Allah bagi dan ridha. Tetapi jika yang kita minta kepada Allah itu sesuatu yang bercanggah dengan kehendak Allah, Allah tak suka. Tapi kita minta. Kita minta sesuatu yang Allah tak suka. Jika Allah kabulkan sekalipun, itu namanya istidraj. Dan jika Allah tak kabulkan, itu namanya nikmat. Kenapa? Karena Allah tak kabulkan permintaan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bukankah itu namanya nikmat? Kita dihalang daripada mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Kan nikmat. Nah, itu hanya boleh dipahami oleh kecerdasan spiritual. Dan bila itu kita sudah yakin, seyakin-yakinnya, ya, hidup ini hanya menyeronokkan. Membahagiakan. Fi dunia hasanah. Jiwa akan tenang di dunia. Sebelum di akhirat ya. Di akhirat itu kan balasannya mas kalian. Nak cari ketenangan di akhirat bukan di akhirat. Nak cari ketenangan di akhirat itu di sini. Bila di hatinya sudah tenang sesuai dengan kehendak Allah, di akhirat pasti tenang lah. Tapi kalau di dunia pun tak pernah meregani itmi'nanul qalbi dengan ketentuan Allah tak didapatinya, bagaimana mungkin di akhirat dapat tenang? Di dunia pun hatinya tak pernah tenang dengan ketentuan Allah.
bagaimana mungkin di akhirat akan jadi tenang? Baik, ini bagi saya sangat penting ini. Betul Allah berfirman, sifat semula jadi manusia seperti kata Ibu Katsir itulah sifat yang tercela sungguh. Bagi senang tidak syukur, bagi susah selepas senang putus asa. Apa yang ada dalam hidup ini? Walhal. Bila kita punya kecerdasan spiritual sikit saja, kita akan kata, khairu awqatika waktun tashhadu fihi wujuda faqatika wa turaddu fihi ila wujudi dhillatika. Ini bukan hadis ya, ini ucapan-ucapan hikmah yang diberikan oleh ulama-ulama silam. Ini bukan hadis, tapi maknanya ya Allah ya Tuhanku. Khairu awqatika, sebaik-baik waktumu, sebaik-baik masamu dalam hidup inilah. Menurut kita waktu pagi ke waktu petang yang paling baik buat kita. Orang kata, oh waktu masa yang paling baik bagi saya pagilah. Wih, seronok pagi. Pagi seronok, sejuk, apalagi bawah. Atau, oh sangat siang hari seronok. Bagi saya yang paling bagus hari raya. Macam-macam. Macam-macam jawapan kita bila ditanya. Masa yang paling baik bagi kamu masa bila? Tanya pada orang. Jawapannya, kalau pada 10, orang 10 lah jawapan dia. Tak apalah. Yang pasti bersifat subjektif relatif jawapan dia. Nah, kalau kita mau jawapan yang objektif, sebaik-baik masa kita tu bila? Waktun tashhadu fihi wujuda faqatika. Sebaik-baik waktu kita, masa kita, yakni pada waktu pada masa kita menyaksikan, menyadari, menginsafi, mengakui kewujudan kefakiran kita kepada Dia. Saat kita merasa insaf, mengaku bahawa diri kita ni amat-amat memerlukan Dia. Dia itu Dia Allah lah. Merasa tidak berdaya. Sehingga mohon kekuatan agar diberikan. Merasa jahil. Mohon kepada supaya Allah bagi ilmu. Merasa banyak dosa. Hina. Sehingga mohon pada Allah agar Dia beri kemuliaan. Merasa tak mampu menghadapi azab. Lalu merayu-rayu agar Dia melindungi kita. Merasa tidak cukup syarat untuk mendapatkan surga yang kekal abadi. Lalu merayu-rayu belas kasihannya dengan berusaha agar dimasukkan di sana. Nah, saat kita merasa fakir, merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa begitu besar hajat kita pada, itulah masa yang paling baik sebetulnya. Boleh jadi waktu pagi, boleh jadi waktu petang, boleh jadi hari raya, boleh jadi waktu senang, boleh jadi waktu susah. Baik, contoh begini. Kalau jamaah sedang bercuti, pergilah bercuti, luar negeri, cari tempat yang dianggap paling indah di dunia, mana yang paling disukai. Barat ke timur ke utara ke selatan. Wah. Lalu ditanya, sepanjang percutian awak selama 2 minggu ni, masa bila dan masa di mana yang paling menyeronokkan? Yang paling berkesan? Wow, masa itu masa saya berada di satu bukit yang indah, yang itulah di tempat negeri itu, itulah paling yang terbaik dalam hidup saya. Kata A. Tanya kepada B, lain jawapan dia.
Masa itu, masa saya menikmati. Saya sedang makan satu makanan yang paling lezat sekali dengan kawan, melihat pemandangan yang tak terkata. Bagi dia itu masa yang paling baik, paling berkesan. Tanya si lain pula, tanyalah dia. Tak apalah itu ukuran manusia, itu jawapan manusia, itu persepsi manusia. Tapi kalau kita tanya agama, wahai agama, atau wahai orang-orang yang faham agama, masa kami bercuti yang paling baik daripada pergi daripada rumah hingga tempat destinasi hingga balik itu, masa yang paling baik bagi saya masa bila ya? Tanya pada agama atau orang agama. Jawapannya, oh masa yang terbaik baik kamu bukan masa kamu menikmati makanan di puncak gunung itu, di tepi laut itu, di tempat itu bukan masa yang paling baik. Masa yang paling baik sebetulnya yakni masa ketika kamu dalam perjalanan kapal terbang, kemudian kapal terbang itu malah hypocat. Hypocat selama 1 minit, kapal terbang macam jatuh. Kemudian tenang semula, kemudian hypocat lagi, kemudian makan cuaca yang tidak baik. Ketika kapal terbang kamu nak landing, tapi tak berjaya landing. Karena tayar tak mau keluar, kata pilot. Terbang lagi. Setelah mencoba 3 kali baru dapat. Masa itulah sebenarnya masa yang paling baik bagi kamu. Macam mana pula masa itu paling baik? Itu yang paling menakutkan. Saya tak suka katanya. Itu bukan paling. Iya. Itu paling yang baik. Sebab masa itulah sebenarnya masa di mana kamu tak ingat apa-apa. Tak ingat tempat percutian, tak ingat keluarga, tak ingat perniagaan, tak ingat kawan, tak ingat rumah. Yang ingat hanya dia. Semua kamu macam menuju Allah kan masa itu. Ya, waktu kami semua Allahu Akbar, Allah selamatkan. Masa di mana kamu merasa ingin dekat dengan Allah, itulah masa yang paling baik dalam hidup. Tapi coba siapa yang sebenarnya yakin bahawa masa ketika naik kapal terbang dan kapal terbang tak betul, cuaca tak betul tentu dianggap paling baik. Itu mungkin saya ingat itu. Itu masa yang paling nanya lah bagi saya. Nah, di sinilah kita sudah lari. Penilaian agama, penilaian kita tak sama. Penilaian kita pada masa yang baik itu bersifat subjektif, relatif. Bagi saya, masa yang baik bagi saya belum tentu masa baik bagi orang lain. Karena subjektif. Itu kalau kita menilai daripada aspek duniawi. Dan manusia ini memang selalu dunia oriented. Agama menyuruh kita, janganlah terlalu dunia oriented. Cobalah sesekali atau banyak kali akhirat oriented. Lihat dunia ini dari kacamata agama. Kalau kita melihat dari kacamata agama, dengan mengasah bakat kecerdasan spiritual, pasti kita, oh iya Masya Allah. Walaupun masa itu hanya 5 ke 6 saat, masa kapal terbang rasanya macam nak jatuh. Bukan. Waktu betul kami tak ingat apa-apa. Kami hanya ingat mati, kami hanya minta belas kasihan Allah. Menyebut Allah begitu ikhlas sungguh. Sifat sombong hilang. Takabur dengan harta hilang. Merasa hebat hilang. Sombong hilang. Riak apalagi. Saat itu betul-betul kita, ya hamba abdi di hadapannya. Sayang sekali hanya 5 saat. Itulah maksud ucapan orang-orang soleh. Itu orang-orang soleh. Karena saat itu kita betul-betul menyadarkan kita betapa lemahnya kita di hadapan Dia yang Maha Kuat. Betapa besar hajat kita kepada Dia yang Maha Kaya. Betapa tidak berdayanya kita di hadapan Dia yang Maha Perkasa. Sehingga tengok, masa menikmati makanan di tempat yang paling mewah,
Kita masih sedar, masih ingat saudara di rumah, masih tengok kawan orang lain, masih sempat. Oh ingat itu, oh tengok cantik itu, oh sana cantik sana. Masih ingat yang lain. Tak ingat makanannya, itu saja. Tapi coba masa 5 saat gitu. Ingat rumah, rumah tak ingat. Kawan tak ingat. Perniagaan tak ingat. Yang ingat hanya dia. Saat itulah. Khairu awqatika waktun tashhadu fihi wujuda faqatika. Kalau kita boleh seperti itu. Yaitu orang yang sedang susah biasanya akan menemukan saat-saat yang indah seperti ini bagi orang yang jiwanya bersih. Tapi orang yang jiwanya mungkin belum bersih, dia hanya menggunakan berpikir logiknya, ini saat yang paling menanyakan, paling sengsara. Tidak ya, tidak begitu. Fa idza da'autallah wa sajadta lahu. Apabila kita berdoa pada Allah lalu kita sujud kepadanya. Wa tarafta bi faqrika, dan kamu mengakui akan kefakiran dirimu, kelemahan dirimu, hajatmu kepadanya. Wa annahu la haula wala quwata illa billah. Nah, kita mengakui bahwasanya tidak ada daya dan upaya kecuali ada pada Allah Subhanahu wa taala. Faqad istajaba. Sesungguhnya dia telah mengabulkan permintaan kita. Sudah itu sudah beruntung tuh. Ketika kita sudah berjaya mampu berdoa kepadanya sambil mengakui kelemahan kita, sambil mengakui kedaifan kita, sambil mengakui betapa besar hajat kita kepadanya, sambil mengakui betapa dahsyatnya keagungan, itu sudah satu keberuntungan yang luar biasa itu. Ya, itulah kemakbulan doa. Karena saat itu kehambaan kita diiktiraf olehnya. Dan biasanya kita akan mengalami, dapat melihat seperti itu, bila kita susah. Tetapi bak kata Al-Quran tadi, manusia ini pelik. Bila asalnya senang kami tarik ke sana jadi susah, dia malah putus asa. Kan pelik, teman. Ibnu Katsir kata, as-sifat ad-damimah. Walakin fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsi. Adapun yang kita minta tentang kesehatan, tentang harta benda, tentang rumah, tentang dunia, ya sudahlah. Kita serahkan pada dia. Dia yang akan memilih buat kita. Dia akan memberikan pada kita sesuai dengan pilihannya. Kita tidak mendapatkan sesuai dengan pilihan kita. Dalam hal ini, contoh. Yang pasti, saat kita mengenai kelemahan kita, sebenarnya sudah dikabulkan. Sudah beruntung tuh. Dapat atau tidak yang kita minta itu cerita lain. Karena dia akan pilihkan buat kita sesuai dengan kehendaknya. Bukan sesuai dengan kehendak kita. Marubama talabta syai'an kana al-ula mana'ahu. Tidak boleh jadi ketika kita minta sesuatu yang baik bagi kita, yakni tidak diberikannya. Tidak dikabulkannya, itulah yang lebih baik bagi kita. Fayakunul man'u ainul ata. Dan dia tidak memberikan pada kita, itulah pemberiannya yang terbaik buat kita. Farubama mana'aka fa'atoka, farubama ma'atoka famana'aka. Tadi sudah jelaskan. Dzalika dhannu lakal ijabah fi waqtil ladzi yurid, la fi waqtil ladzi. Adapun kemabulan apa yang kita minta itu, masanya bergantung pada dia. Masanya ikut kehendaknya. Bukan ikut kehendak kita. Faham ni ya? Ini sangat penting ayat ini. Bagi saya ini sebab ini kaitannya dengan hati. Sebab Allah kita, manusia ini punya sifat buruk rupanya. Nikmat yang kesenangan telah dinikmati, dilupakan, tidak disyukuri. Sekarang jadi susah, malah putus asa, tuduh Allah bukan-bukan. Seakan-akan tiada esok bagimu. Itulah. Tidak boleh kita termasuk orang yang seperti ini. Wa'iyadzubillah. Baik. Sebaliknya, ayat yang ke-10. Wa idza adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massat.
La yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Wala in dan demi jika adaknah kami rasakan akan dia manusia itu nakma kesenangan. Bila kami bagi dia senang lenang, nak makmur, senang, sihat tak pernah sakit, kaya tak pernah miskin, jawatan naik terus tak pernah turun, simpanan makin bertambah-tambah tak pernah kurang, harta dibelanjakan sebaik mana tak akan berkurang, cita-cita semua berjaya, yang dikehendaki semua dapat. Ba'da dharra masadhu, selepas kesusahan yang menimpanya. Selepas kesusahan yang menimpanya. Sebelumnya dia susah, sekarang tukar jadi senang lenang. Apa dia kata? La yaqulanna, sungguh pasti ia akan berkata, dhahabas sayyi'at. Ya. Kesusahan telah lenyap dariku. Telah hilang. Anni daripadaku. Innahu la farihun fakhur. Sesungguhnya dia akan bergembira. Farih ini gembira tapi berkonotasi negatif ya. Ya, lupa daratan gitulah. Joli kata. Fakhur, angkuh, lagi sombong. Baik. Saya sampaikan dahulu. Apa maksud ayat ini kata mufassir? Wala in adzaqnal insana minna rahmatan tsumma naza'naha minhu innahu la ya'un kafur. Ayat sebelumnya tadi. Kalaulah kami rasakan pada manusia itu kesenangan, kemudian kesenangan itu kami tarik, kami cabut semula, sekarang jadi susah, ya mereka akan putus asa dan mereka akan kufur. Sekarang sebaliknya. Bila manusia bagi dia senang, setelah kesusahan yang menimpanya, mereka akan kata, kesusahan dah lenyap. Masa-masa susahku telah hilang. Sekarang tinggal senangnya. Aku berhak mendapatkan semua ini. Aku berhak mendapatkan semua ini. Tengok. Ayantakilal insan minal makruh ilal mahbub. Bila manusia sudah berpindah keadaan hidupnya daripada susah menjadi senang, daripada tidak sukai menjadi disukai. Minal mihnah ila ni'mah. Berubah hidupnya pada mihnah, ujian, ila nikmat, kepada nikmat yang banyak. Disinilah dia jadi kufur malah. Farihun fakhur. Jadi kufur. Susah tukar jadi senang, kufur. Tapi senang tukar jadi susah, putus asa, kufur juga. Karena tidak mempercayai rahmat Allah yang masih luas. Menuduh Allah yang bukan-bukan. So, apa yang ada dalam hidup seperti ini? Amma quwwatul farahi fa inna muntaha tama'il kafir wal fawzu bihadi sa'adati dunyawiyah wa huwa munkirun lis sa'adatil ukhrawiyah ar-ruhaniyah. Dia menjadi kufur. Berpunca daripada fahaman dia. Persepsi dia, penilaian dia, bahwa kebahagiaan yang sebenar yang mereka cari, yang mereka idam-idamkan itu adalah as-sa'adat ad-dunyawiyah. Di sini. Di sini. Dan ia mengingkari kebahagiaan yang di sana. Orang yang menjadikan kesenangan ke hidup satu-satu itu hanya di sini,
sehingga menafikan atau paling tidak meragui akan adanya kebahagiaan yang di sana yang hakiki. Pasti orang seperti ini. Bila senang angkuh, bila susah putus asa dan kufur. Senang pun kufur, susah pun kufur. Puncanya apa? Puncanya kerana ia menilai, menganggap, meyakini as-sa'adat ad-dunyawiyah, kebahagiaan di sini dan kini itu segala-galanya. Orang yang pernah merasai kebahagiaan di dunia tidak perlu khawatir. Dia telah mendapat kesenangan segala-galanya. Karena yang di sana belum tentu. Kalaupun ada di sana, pasti di sana akan mendapatkan kebahagiaan lebih besar daripada yang di sini. Kan itu keyakinan orang kafir Makkah dahulu. Yalah, kalau akhirat masih ada, pasti di akhirat kami akan mendapatkan kesenangan lebih banyak di sini. Di sini pun kami senang. Di sini pun Allah sayang kita, buktinya kami diberi kesenangan. Kalau di dunia pun Allah sayang kita, sebagai bukti Allah bagi kita senang, takkan di akhirat Allah tak bagi kesenangan. Itu pun jika akhirat ada. Tengok pemahaman dia. Lainlah dengan orang yang di sini susah. Kalau di sini jangan harap akan mendapatkan kesenangan pada masa hadapan. Karena tidak ada kesenangan selain kesenangan yang ada di dunia. Kalau itulah yang ada dalam fikirannya. Orang sebenarnya bagi senang ke, susah ke, ia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ya mas kalian salah satu tanda kekufuran orang bila diberi kesenangan? Ya, kita aja, yalah, bagi senang dia kufur tu maknanya dia tidak syukurlah. Iyalah, tidak syukur. Kufur tu mana tak syukurlah. Banyak. Tapi dalam ayat ni, dalam ayat yang ke 10 ini, coba. Salah satu tanda kufur tu apa? Dhahaba sayyi'atu anni. Telah hilang kesusahan daripada diriku. Apa maknanya? Jamaah sekalian, salah satu tanda kekufuran seseorang bila diberi kesenangan ialah salah satu tanda ya, bukan satu-satunya. Ia merasakan bahawa kesenangan itu memang hak dia. Dia berhak mendapatkannya. Karena ia merasa telah lama susah dan berusaha untuk keluar dari kesusahan. Lama saya berusaha. Membina daripada zero. Ini susah dulu, susah. Setelah 6-7 tahun saya berusaha. Akhirnya saya berjaya dapat menikmati semua ini. Jadi kalau saya sekarang senang, memang saya berhak. Saya berhak mendapat ini semua. Saya layak dan saya berhak. Merasa layak dan berhak itulah contoh kekufuran yang nyata. Ya. Macam mana orang yang mendakwa berhak mendapatkan hasil usahanya dianggap kufur? Jamaah sekalian, kita telah sepakat dan kita telah yakin firman Allah, lillahi ma fis samawati ma fil ard. Segala yang di langit, segala yang di bumi itu milik Allah. Itu kita yakin dah. Semua kita orang mukmin telah sepakat dan meyakini bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya melainkan kepada Allah. Itu kita dah yakin dah, kena yakini dulu. Semua kita sekata sepakat bahwasanya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah. Yang ada tangan kita ni semuanya milik Allah. Dan semuanya akan kembali kepadanya.
Dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebenarnya kita tidak mengajar kita agar kita tidak merasa memiliki apa-apa. Satu. Itu kesannya itu. Mengamalkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni kita meyakini saja bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa. Karena segalanya milik Allah. Betul. Dengan meyakini dan mengamalkan la haula wala quwwata illa billah, di mana kita lemah, maknanya jika kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, bukan karena kita kuat. Kita lemah mana boleh dapat. Kalau itu kita dapat itu kerana anugerah dia. Semata-mata anugerah dia, semata-mata rahmat dia. Bukti bahwa dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan sebab kita berhak. Nah ini dia. La haula wala quwata illa billah. Setelah kita berusaha, kita dapat kesenangan. Apakah kita berhak? Tidak. Macam mana kita berhak? La haula wala quwata illa billah. Kesenangan yang kita perlu selepas kita berusaha itu adalah bukti nyata kasih sayang dia. Bukan sebab kita berhak. Baik. Coba kita berfikir sejenak. Jika di pihak kita ada hak untuk dapat semua ini, kita berhak. Maknanya di pihak Allah ada kewajipan. Betul kan? Contohlah, kalau kita bagi pinjaman pada orang lain, kalau kita bagi pinjam pada orang lain, kan kita ada hak untuk dapatkan balik pinjaman itu. Kita ada hak. Kenapa kita dikatakan ada hak? Ya, karena orang lain itu ada kewajipan. Itulah. Karena orang lain itu ada kewajipan untuk membayar balik hutangnya. Bila orang itu ada kewajipan bayar balik hutangnya, maknanya kita ada hak. Hak itu lawannya kewajipan. Tanggung jawab. Kita akan dapat hak kita jika dia menunaikan kewajipannya. Jika ia menunaikan kewajipannya bayar balik hutangnya, kita akan dapat hak balik hutang kita. Kan begitu kan? Hak dan kewajipan. Sekarang, apakah hubungan kita dengan Allah itu macam hubungan kita sebagai pemberi pinjaman dengan orang yang memberi hutang dan menerima pinjaman? Apakah hubungan kita dengan Allah sebagaimana hubungan antara majikan dengan pembantunya? Hubungan antara majikan pembantu itu ada hubungan hak dan kewajipan. Pembantu ada hak untuk menerima upah bulanan, gaji bulanan. Majikan ada kewajipan membayarnya. Majikan ada hak untuk mendapatkan khidmat daripada pembantunya. Pembantu ada kewajipan untuk melaksanakan khidmatnya. Itu ada hubungan hak dan kewajipan. Majikan, pertanyaannya, adakah hubungan kita dengan Allah itu seperti itu? Bila kita berusaha, mana Allah ada kewajipan membayar? Tidak. Bila kita ada hak, maknanya Allah ada kewajipan. Pertanyaan, siapa yang mewajibkan Allah? Allahu Akbar walillahil hamd. So, apa saja yang kita dapat, kesenangan yang kita dapat, kesehatan yang kita rasakan, nikmat itu, nikmat ni dan bla 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 seterusnya lah. Itu bukan pasal kita berhak. Itu sebagai bukti bahwa dia itu maha pengasih. Itu 100% karena kasih sayangnya kita. Bukan sebab kita berhak. Artinya, jika kita telah berusaha sekalipun, dan kita tak berjaya mendapatkan apa yang kita citakan, Allah tidak bersalah sama sekali. Allah tak boleh disalahkan. Ya Allah, aku telah berusaha, ya Allah. Kenapa engkau tidak bagi? Zalim kau. Mana boleh?
Kan tidak boleh kita menuduh Allah zalim. Orang yang menuduh Allah zalim tidak ada itu kerana dia merasa berhak mendapatkan hasil daripada usahanya. Masalahnya bila kita merasa berhak. Kita tidak berhak. Allah mau bagi ke atau mau bagi itu 100% kehendaknya. Allah suruh kita mohon. Itu saja. Dan bila Allah suruh kita mohon dan kemudian kita bermohon padanya dengan penuh kesedaran, keinsafan akan kelemahan diri, itu sudah beruntung. Bersyukurlah. Saya ulangi, bersyukurlah kita bila kita mampu berdoa kepada Allah, berusaha memohon pada Allah dengan penuh keinsafan akan kelemahan diri kita, kedaifan diri kita, syukurlah. Itu adalah kejayaan. Karena kesadaran kita terhadap kelemahan diri kita, keadaan itu diterima oleh Allah. Itu sudah berjaya tuh. Sama ada nanti Allah kabulkan atau tidak, itu urusan dia. Urusan dia. Yang pasti kehambaan kita sudah diakui oleh Allah. Itu pun sudah bersyukur. Tapi masalahnya manusia tidak semua berpikir begitu. Bila dia memohon, jika Allah tak kabulkan, dianggap sia-sia. Bila ia berusaha dengan bersungguh-sungguh, sesuai dengan syariatnya, tapi tidak berjaya, dianggap sia-sia. Walhal kejayaan kita berusaha sesuai dengan syariatnya, itu adalah kejayaan daripada kejayaan Allah berikan kepada kita. Itu bukti rahmatnya. Kita dibantu oleh Allah agar kita dapat berusaha sesuai dengan arahannya. Bukankah itu satu ibadah? Kita sudah beruntung itu. Mampu berdoa dengan baik, mampu berusaha dengan baik, mampu memohon dengan baik. Itu sudah kejayaan yang luar biasa bagi orang mukmin. Apa ini bermakna kita tidak menghendaki kejayaan? Bukan tidak menghendaki. Maksudnya kita tidak boleh memaksa Allah. Sehingga bila tidak berjaya, merasa Allah tak berlaku adil. Itu yang tak boleh. Bila berjaya mendakwa, kami berhak, memang kami berhak, layak dan berhak. Bila tak berjaya, menuduh Allah tak adil. Ini bahayanya. Ini yang Allah nyatakan dalam ayat ini. Bukan begitu. Bukan begitu. Bahasa mudah ya mas kalian. Saya pernah berikan contoh dahulu. Kalaulah kita inginkan nilai 10. Kita nakkan nilai 10. Ya buatlah langkah kerja. Macam-macam kita tempuh. Kita boleh buat langkah kerja 2 campur 5. Dah. Kan 10 juga nilainya. 2 darab 5. 10 juga. 7 campur 3. 15 tolak 5. Buatlah langkah kerja sebanyak-banyaknya. Itu usaha kita. Allah suruh buat itu. Adapun yang menentukan hasil daripada langkah kerja itu bukan di tangan kita. Itu dia yang menentukan. Walaupun segala ikhtiar kita tadi telah betul. 2 campur 8, 5 darab 2, 5 campur 5, 20 tolak 10. Semua langkah kerja kita itu sebenarnya menghasilkan nilai 10. Sebetulnya. Tapi kita tak ada kuasa nak menentukan hasilnya. Kita hanya berusaha melakukan langkah kerjanya. Yang menentukan hasilnya Allah. Sekarang terpulang pada Allah, kita tunggu. Jika Allah kehendaki, Allah akan bagi kita nilai 10. Sesuai dengan yang kita harapkan. Bila Allah kehendaki, nampaknya Allah belum menghendaki. Lalu Allah bagi kosong. Bila Allah kita bagi kosong, bukan mana Allah zalim. Macam mana ni? 2 campur darab 5. 15 tolak 5, 7 tadi. Macam mana boleh kosong semua? Itu kehendak Allah. Nah, bila Allah bagi kosong itulah saya katakan tadi, jadi kita telah berjaya. Di mana kejayaan kita? Kita telah berjaya melaksanakan perintahnya supaya melakukan langkah kerja. Dan dengan tidak dikabulkannya, tidak diberikan nilai 10, Allah telah membuka lagi pintu kita. Allah nak menyadarkan kita sesedar-sedarnya.
kamu adalah hambaku. Kamu lemah. Kamu mampu buat langkah kerja itu karena pertolonganku. Tanpa pertolonganku, kamu tak boleh melakukan langkah kerja. Kamu juga lemah, tidak mampu menentukan hasilnya. Hasilnya 10 atau tidak itu di tangan aku. Sekarang tengok. Kamu rasa lemah atau kuat? Kami lemah ya Allah. Kamu ngaku kelemahan kamu? Iya betul ya Allah, kami lemah. Pengakuan kesedihan kita akan kelemahan kita, itu adalah kejayaan kita. Itu adalah kejayaan. Dan bila Allah bagi kita 10, itu pun bukan pasal kita berhak. Kita merasa, ya Allah terima kasih ya Allah. Engkau telah bantu hamba-Mu dalam berusaha, itu pun karena pertolongan-Mu. Sekarang pula Engkau bagi hasilnya, pertolongan kamu, rahmat kamu yang kedua. Rahmat Allah melimpah-limpah. Tidak merasa dirinya berhak, tapi merasa itu ada 100% kasih sayang Allah. Coba kalau kita berpikir seperti itu dalam hidup. Apapun yang Allah Ta'ala buat kita, membawa kebaikan bagi kita. Malangnya dalam ayat ini Allah sebutkan sifat manusia yang buruk itu, bila dibagi kesenangan selepas kesusahan, dia sombong. Sekarang masa susah telah aku lewati. Usaha jerih payahku telah mendatangkan hasil. Aku berhak mendapat semua ini. Orang tidak boleh iri, orang tidak boleh dengki. Memang aku berhak mendapat. Macam boleh berhak? Bila dia sudah merasa aku berhak, ya mas kan, jangan harap dia akan sujud kepada Allah. Dia merasa tidak perlu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia berhak. Ibarat apa? Pembantu rumah dah dapat gaji. Apa nak terima kasih? Ini hak aku, katanya. Ini hak aku. Jadi dia fikir hubungan dia dengan Allah macam hubungan majikan dengan pekerja. Baliknya tu bila tu. Maksudnya Allah. Mudah-mudahan kita diberi kecerdasan, sama ada kecerdasan intelektual, sama ada kecerdasan spiritual untuk memahami ayat-ayat seperti ini bagi meningkatkan kualiti ubudiyah kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.